Teman-teman semua, teman-teman mungkin hari ini ngalami ya, sengketa tanah. Hari ini saya ngalami sengketa tanah, yang mana perebutan antara anak angkat dan juga anak kandung. Yang harus teman-teman pahami bahwasanya itu adalah sengketa tanah itu bisa diselesaikan dengan dua cara, yakni bisa litigasi dan juga non-litigasi. Kalau litigasi, maka kemudian penyelesaian tanah sengketa tersebut melalui proses persidangan, pengadilan negeri, pengadilan agama, ataupun peradilan tata usaha negara. Yang kedua adalah penyelesaian sengketa tanah dengan cara non-litigasi. Apa itu non-litigasi? Yakni cara penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan. Bisa jadi dengan cara kekeluargaan, bisa jadi melalui kepala desa, dan bisa jadi itu yakni melalui camat. Hari ini kita bicara penyelesaian sengketa tanah melalui cara non-litigasi. Penyelesaian sengketa tanah melalui cara non-litigasi ini seringkali terjadi di masyarakat. Kenapa lebih baik dengan cara non-litigasi atau kita sebut itu adalah dengan cara mediasi? Pertama, lebih murah, lebih cepat, dan tidak perlu hukum acara. Tidak perlu proses yang berbelit-belit. Apakah orang itu bisa menerima atau tidak pembagiannya? Kan mediasi intinya pada masalah pembagian, bukan benar atau salah. Yang kita pahami bersama juga bahwasanya administrasi pertanahan di Indonesia itu kurang bagus. Kenapa saya bilang kurang bagus? Ada yang bagus, ada yang kurang bagus ya. Kenapa bilang kurang bagus? Yang saya bilang ini, yang sengketa tanah yang saya hadapi ini, bahwasanya administrasi pertanahan di letter C yang lama tersebut tidak ada pemberian hibah kepada siapa? Kepada anak kandung di sini. Maka kemudian sengketa tanah tersebut menjadi ramai karena di letter C baru itu menyebutkan bahwasanya yang punya hak atas tanah itu adalah anak angkat, bukan anak kandung. Kemudian sampai berapa lama, karena sudah muncul akta hibah, sudah muncul sertifikat hak milik, sudah muncul letter C, ternyata letter C yang lama itu dibuka bahwasanya tidak ada pemberian hibah kepada orang tua angkat pada anak angkat. Anak kandung menggugat di sini. Maka sebenarnya konsepnya itu adalah hal ini karena secara hukum tertulis letter C sudah atas nama anak angkat, akta hibah sudah anak angkat, kemudian sudah muncul SHM, sertifikat hak milik juga atas nama angkat. Maknanya di sini adalah gugatan tersebut itu juga menjadi bisa diselesaikan litigasi ataupun non litigasi. Kalau diselesaikan dengan cara litigasi melalui persidangan, saya yakin juga kalah. Tapi ini prosesnya adalah melalui non litigasi, melalui desa sudah ternyata gagal diselesaikan mediasi tingkat kecamatan. Maka bagaimana persiapan kita, baik Anda sebagai penggugat ataupun tergugat, agar Anda itu bisa menangkan non litigasi? Kan dalam bidang mediasi itu bisa 60-40, bisa 70-30, bisa 75-25, tergantung kesepakatan. Tapi banyak yang deadlock di mediasi karena kurangnya komunikasi yang baik. Maka perlu di sini mediator, pihak camat yang bagus, dan juga di sini ya, baik pihak penggugat ataupun tergugat, dia perlu membuat bukti-bukti yang bagus, yang baik itu surat tertulis, pembayaran pajak, dan juga akta hibah dan SHM perlu dibawa waktu mediasi di tingkat kecamatan, baik penggugat dan tergugat, baik pemohon dan juga termohon di sini dalam sengketa tanah non litigasi di sini. Maka persiapan yang memungkinkan kalau Anda sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut, maka harus dibuktikan dengan surat-surat. Maka surat-surat tanah harus disimpan dengan rapi, harus dijaga dengan baik, dan perlu diingat banyak sengketa tanah tersebut itu yang mana bukti kepemilikan tanah tersebut disekolahkan di bank. Maka saudara harus lihat apakah tanah tersebut disekolahkan ke bank apa tidak. Maka penyelesaian sengketa tanah di tingkat kecamatan melalui jalan non litigasi ini merupakan jalan yang tepat sebenarnya untuk tidak habis uang banyak. Namun di sini adalah persiapan yang penting. Apa sih persiapannya? Bukti tertulis, bukti surat pajak jangan sampai lupa untuk dipersiapkan, dan juga tidak kalah penting komunikasi yang baik. Tanpa ada komunikasi yang baik, susah kita untuk melalui kesepakatan damai di sini.
Itu dulu teman-teman share ya. Kita nanti akan terus tadi. Terima kasih.